Bab 137. Riani terdiam. Ia tak menjawab namun tak pergi dari tempatnya. Aprilia lalu memutar dengan menghampiri Riani lalu berdiri berhadapan dengannya. La melihat wajah sendu dengan mata yang sembab itu. "Kenapa Riani?" tanya Aprilia. Riani lalu mengangkat wajahnya melihat wanita cantik di depannya. "Karena, abang mencintai kakak." Aprilia mencoba tenang karena hal ini sudah ia duga sebelumnya. "Baru satu versi kan kamu dengar. Belum dengar versinya aku." Aprilia menunjuk dirinya dengan telunjuknya sendiri. "Aku. Perempuan yang suami kamu pernah cinta," ujar Aprilia sambil menekankan kata terakhirnya agar Riani paham kalau dia geram pada wanita ini. Netra biru terang itu meredup yang semula hanya berkaca-kaca jalu kemudian menangis. Dia bingung harus mengatakan apa. Saat dalam kebingungan itulah dia merasakan kalau tubuhnya dibawa dalam pelukan hangat seseorang yang selama ini dia menaruh iri yang teramat dalam. Riani menangis dalam pelukan Aprilia. Boril meluruhkan bahunya. Selain senang karena melihat Riani kembali dalam keadaan baik-baik saja, ia berharap kedewasaan sang istri bisa memberikan Riani pelajaran. Aprilia sudah benar dengan memberi Riani pelukan karena dia pasti sedang di masa-masa sulit sekarang. "Suamimu sedang berjuang melawan hidup dan mati lalu kamu mau pergi," ucap Aprilia geram namun tak ayal ikut menangis juga. Kekuatan seorang suami itu ada pada doa dan dukungan dari istrinya. "Bagaimana kamu bisa bilang rindu pada Andika kalau masih mau kucing-kucingan begini? Dan tidak ada di sampingnya di saat dia membutuhkan kamu." Meski awalnya selalu menghindari Aprilia, namun Riani malah memeluk wanita cantik itu dengan erat. Ia merindukan sosok Cindy yang sangatlah sayangi dan Aprilia mengingatkan ia pada ibu mertuanya tersebut. Aprilia melepaskan pelan pelukan mereka lalu melihat wajah Riani dalam. "Saya tidak tahu seperti apa keluargamu memperlakukan kamu tapi yang harus kamu tahu kita ini adalah keluarga dan setiap keluarga saling membutuhkan kamu bisa cerita sama aku apapun yang kamu rasakan anggap aku kakak kamu. Jika dari awal kamu beranggapan Andika punya rasa sama aku, kenapa tidak bicara baik-baik? Kenapa harus lari ketika mendengar masa lalu?" tanya Aprilia dengan air mata yang masih setia menetes dari netra abunya. Kondisi Riani yang sekarang sama persis ketika pergi meninggalkan Boril waktu itu. Bedanya La terpaksa agar Antonio mencabut gugatan di kepolisian dan Riani pasti karena pola pikirnya yang masih labil. "Kamu tahu, suami aku juga pernah masuk penjara. Bedanya, dia gak mukulin orang. Gak pernah coba bunuh orang jain. Tapi, ada jeda sebelum Aprilia melanjutkan ucapannya. Ia memboril nafas untuk mencari kekuatan bicara. Setelah itu menoleh pada suaminya dan Boril menganggukkan kepala. Riani adalah keluarga mereka jadi sudah tidak ada kerahasiaan lagi. Riani juga berhak tahu. Aprilia melihat lagi wajah Riani. "Tapi melakukan kekerasan sama aku?" Riani terkejut mendengarnya terlihat dari raut wajahnya yang menegang. Bagaimana bisa, Boril yang terlihat sangat mencintai istrinya itu ternyata pernah melakukan kekerasan pada istrinya sendiri dan masuk penjara. Kaget Riani. "Tapi, gimana bisa? Karena aku mencintainya," ucap Aprilia dengan bangga. Namun tentu saja yang bahagia mendengarnya adalah Boril. La tak meragukan rasa cinta itu. "Karena cinta, aku melupakan masa lalunya.
Yang pastinya, kamu tahu, masa lalu Mas Boril Ak lebih baik dari suamimu. Jika aku mau menerimanya dengan dan memaafkannya, kenapa kamu enggak? Bukankah masa lalu untuk ditinggal? Tanya Aprilia lagi. Ia lalu menoleh pada Andika yang terbaring lemah itu. Jika kami, yang katakanlah adalah korban dari salahnya kejahatan Andika waktu itu saja sudah bisa memaafkannya, kenapa kamu yang tinggal mengenal sisi baiknya harus tidak percaya dengan ketulusan dia? Tapi, dia mencintai Kak Aprilia, sudah tidak lagi sejak dia memutuskan menikahi kamu secara resmi, kini Boril yang bicara. Ia berjalan mendekati istrinya lalu memeluk bahunya. Saya mengenal adik saya dengan baik. Dia pernah gagal memiliki Aprilia dan bersumpah untuk tidak menikah seumur hidup. Dia bisa saja menolak. Tapi dengan adanya peresmian itu kami sekeluarga baru sadar kalau Andika mencintai kamu dan anehnya, apa kamu gak merasakan itu? Tanya Boril langsung pada sang adik ipar. La ingin berkata lebih keras pada Riani tapi mengingat usianya yang masih belia, bukan cara yang mudah untuk memberi pengertian padanya. Kami senang kamu baik-baik saja Riani, dan akan lebih senang lagi jika mau bertahan di sini. Andika belum sadar sejak kemarin, mungkin dengan adanya anak dan istrinya di dekatnya akan memborilnya dari alam bawah sadar dan kembali membuka mata. Riani terdiam sambil melihat wajah Andika yang pucat, luka-luka di sebagiannya dan menghitam di bawah kelopaknya. Ternyata ia belum sadar sejak kemarin. Ya Tuhan! Semua kata-kata Aprilia dan Boril begitu menyentuhnya. Tapi La masih ragu dengan perasaannya. Aprilia dan Boril pun saling berpandangan. Mereka merasa jika apapun yang mereka katakan tidak akan berpengaruh apapun pada Riani. Kami selalu menghargai kamu Riani, pulanglah. Mama sangat mengkhawatirkan kamu. Ucap Aprilia dengan penuh pengharapan pada Riani agar Riani terbuka pintu hatinya. Namun wanita itu masih diam. Boril menggamit pinggul istrinya untuk mengajaknya pergi keluar dan membiarkan Riani bersama dengan Andika di ruangan ini. Aprilia pun ikut bersama dengan suaminya meninggalkan Riani di dalam. Pintu tertutup. Riani melihat wajah suaminya. Tangannya terulur, menyentuh rambut-rambut halus di wajahnya dan mengelusnya. Seolah ada teborielan yang kuat dari dalam dirinya, sentuhan itu sampai ke dalam perutnya. Meski sedang menangis, Riani tersenyum. Ia rindu menyentuh suaminya, ia susuri wajah tampan itu yang kemudian tak terduga, kelopak mata Andika terbuka. Woi, boga mata te. Saya bayar 3 juta ya, tapi ikut saya ke villa. Bapak boleh miliki saya sepenuhnya dengan syarat nikahi saya dan uang 40 juta sebagai maharnya. Karena saya tahu Bapak membutuhkan saya dan saya butuh uang. Tapi saya gak mau berhubungan tanpa ikatan. Setidaknya, sah di mata Tuhan. You got my heart easily Riani. Selamat ya. Bapak Andika, Anda sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Hasil tes menunjukkan jika istri Anda positif hamil. Di mana kamu sayang? Abang, Riani rindu. Sekelebatan potongan-potongan reka adegan kehidupan Bak dalam film tengah berputar dalam gelap-gelapnya Andika. Wanita cantik bernetra biru, dengan tubuh tinggi berkulit putih persis noni-noni Belanda. Surainya lurus coklat bergelombang pada bagian ujungnya. Wajah jutek dan polos, sulit menjabarkannya. Semakin ia melukiskan, semakin sakit pada bagian kepalanya. Hanya gelap, lemah tak berdaya.
Seluruh anggota tubuhnya bagai lemas tak bertulang. Ia bagai mati rasa. Entah di mana ia berada sekarang. Ia nyaman dalam kegelapan ini. Ia nyaman sampai tak ingin bangun dan bangkit kembali. Namun ada sebuah kekuatan yang bagai mendorongnya untuk membuka mata. Rapat sekali. Netranya tak mau terbuka. Hingga ia memaksa karena buayan lembut yang terus memanggil. Perlahan cahaya mulai masuk, ia mulai bisa melihat dunia dan yang pertama kali dia lihat adalah wanita yang memenuhi mimpi-mimpinya tersebut. Wajah cantik bernetra biru kini melihat Andika dengan tatapan terkejutnya. "Anda siapa?" Netra biru terang itu membola, ia berdebar lalu menoleh ke belakang. Ada dua orang perawat yang masuk untuk pemeriksaan rutin. Seorang pria dan seorang wanita. Kemudian tak lupa juga seorang dokter pria bernama Dr. Yuda masuk ke dalam. Kedua perawat itu seolah merasa aneh dengan kehadiran Riani karena Andika adalah pasien VVIP dan juga putra dari pemilik rumah sakit ini, maka tidak diizinkan orang asing memasuki kamarnya. "Anda siapa? Kenapa berada di sini?" ucap Dr. Yuda penuh pertanyaan. Riani gugup. Dia masih berdiri di tempatnya. Salah satu perawat itu lalu melihat ke arah Andika untuk memastikan jika Andika baik-baik saja, tapi ia melihat hal lain. "Dok." Perawat itu terkejut ketika melihat Andika sadar dan sedang mengerang merasakan sakit pada seluruh tubuhnya karena mungkin efek obatnya telah habis sehingga baru terasa. "Arggggh." Ucapnya parau namun tak bisa terdengar jelas meski setengah berteriak. Si perawat yang panik lalu segera memanggil dokter yang berada di sampingnya. Dokter Yuda segera memeriksa Andika. Riani yang tangannya masih menggenggam tangan Andika ikutan panik. "Abang." Riani terus memanggil Andika sedangkan suaminya masih berkutat dengan rasa sakit dan dua orang perawat itu berusaha keras untuk menanganinya. Dokter Yuda kemudian melirik ke arah Riani yang menangis. "Apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan?" Riani terlihat kebingungan sekarang. Ia tak bisa mengatakan apa-apa di saat seperti ini. Panik dan takut dirasakannya sekarang. "Mbak, kami akan memeriksa pasien dan tolong demi kenyamanan pasien, Anda silakan keluar sebelum keluarganya datang." Ucap salah seorang perawat yang langsung melepaskan pegangan tangan Riani pada Andika dan mendorong pelan Riani untuk keluar dari kamar rawat inap. Riani kehilangan pegangan itu. Namun tidak bisa mengatakan apapun. Ia keluar dan berdiri di sebalik pintu luarnya. Dari kaca yang terdapat di pintu, Riani bisa melihat bagaimana Andika sedang meronta entah karena kesakitan atau apa dan dokter yang menanganinya cukup kewalahan karena tenaganya yang besar. Air matanya tak terbendung melihat orang yang begitu dicintanya itu kini tengah menderita. "Gusti, selamatkan abang." Beberapa waktu berlalu. Terdengar suara langkah kaki yang cepat di lorong rumah sakit ini. Riani yang masih melihat dari kaca lalu menoleh ke arah kanannya dan melihat keluarga suaminya datang dengan tergesa-gesa. Tadi, Boril dan Aprilia turun ke lantai bawah demi memberikan waktu bagi Riani untuk menemani Andika. Sambil menunggu orang tua mereka yang akan datang menjenguk hari ini. Ternyata baru sampai lobi, perawat menelepon mengatakan jika Andika sudah sadar. Mereka segera menuju kamar VVIP di lantai atas dan begitu terkejut menemukan Riani ada di depan pintu. "Riani." Boril yang memang sudah mengetahui ada adik iparnya tersebut di sana langsung masuk ke dalam kamar rawat inap Andika bersama Bayu demi mengetahui kondisi sang adik sedangkan langkah Cindy dan Aprilia terhenti di depan menantunya tersebut.
Cindy yang memang bersahabat dekat dengan air mata beberapa hari ini, tak kuasa menangis lagi melihat Riani. Bahagia, rindu, geram bercampur jadi satu. Kamu, baik-baik aja sayang. Ucap Cindy dengan bergetar menahan tangis sambil menelisik badan Riani memastikan bahwa menantunya tersebut tidak kekurangan apapun. Riani terisak. Lihatlah betapa mertuanya terlihat mengkhawatirkannya kini. Berjuta rasa meliputi Cindy. Tangan rentanya terulur menyentuh wajah sembab Riani yang tak hentinya menangis. Kedua tangannya menangkup pipi sang menantu. Riani menangis menunduk merasakan tangan hangat itu kembali. Namun kehangatan itu tak bisa lama Riani rasakan karena tangan Cindy meluruh melepaskannya. Lah harus segera melihat kondisi sang putra dan segera masuk ke kamar itu. Kamu gak ikut ke dalam? Tanya Aprilia yang melihat Riani masih berdiri di depan pintu. Adik iparnya itu menggeleng pelan. Kenapa? Kamu masih mau lari? Aprilia melihat sekilas dari kaca betapa kerja kerasnya tim medis mengobati Andika di sana. Bahkan suamimu sedang sekarat di sana dan kamu masih egois berdiri di sini. Tanya Aprilia dengan kesalnya. Entah apa yang ada di pikiran wanita ini. Dia bilang cinta Andika tapi tak mau berada di dekatnya saat Andika sekarat begitu. Demi Tuhan, Aprilia mengalami cobaan rumah tangga yang lebih berat dari Riani apalagi mengingat kekerasan yang dilakukan Boril. Namun cintanya yang begitu besar pada ayah Stella, membuatnya begitu saja melupakan malam kelam itu. Saat mendengar kamu hilang, Andika bagai orang gila mencari kamu ke sana kemari. Lah kehilangan seluruh jiwanya. Kamu bayangkan, pria sekeras Andika, menangis siang dan malam memikirkan anak istrinya. Memikirkan di mana mereka. Selamatkah? Matikah? Detik demi detik dilaluinya seperti di neraka dan kamu masih dengan keegoisan kamu ingin menjauhinya. Tanya Aprilia dengan nada suara yang melanaikan. Sedangkan Riani, ia terdiam membiarkan Aprilia menghakiminya. Saya tahu kamu masih muda Riani, dan kamu masih mencintai kakak tirimu itu. Riani terkesiap. Lah mengangkat wajahnya lalu menggelengkan kepalanya berkali-kali. Bukan begitu. Enggak kak, jawab Riani. Tapi kamu lebih mendengarkan kata-kata saudara tirimu itu dan melupakan kebaikan suamimu. Lagi-lagi Riani menggelengkan kepalanya. Kami paham bagaimana keluargamu. Seharusnya meskipun kamu menyayangi keluargamu, kamu bicara dulu dengan Andika Riani. Kita keluarga. Kita terbiasa bicara dari hati ke hati. Lihat, karena sifatmu itu yang lebih memilih lari dari masalah Andika bagai orang gila memukuli Fahri sampai masuk rumah sakit dan beberapa tulangnya patah. Ayahmu menceraikan ibunya Fahri. Netra biru terang itu terbuka lebar mendengar kenyataan yang diucapkan Aprilia. Masih kurang. Lihat suamimu, tahu apa sebab dia kecelakaan. Menurut saksi mata karena dia melajukan motor dengan cepat mengejar mobil hitam yang baru keluar dari tempat parkir. Kamu, ada di dalamnya kan? Tanya Aprilia telak yang langsung membuat Riani terduduk di kursi yang ada di sampingnya sejuta penyesalan kini menyeruak dia tidak menyangka dampak dari kekacauan yang dibuatnya sungguh pada awalnya Riani hanya ingin menyendiri tanpa ingin menyakiti siapapun tapi kenapa semuanya jadi begini. Pintu terbuka, kedua wanita cantik itu menoleh ke arah Boril yang keluar. Mas, Andika gimana?
Tanya Aprilia dengan sangat khawatir melihat wajah suaminya yang lesu. Mas. Aprilia menaikkan nada bicaranya karena Boril yang diam, kemudian suaminya itu menatap manik abu di depannya dan menggelengkan kepala Aprilia yang terkejut lalu menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Sementara Riani langsung bangun sama terkejutnya. Kenapa? Kenapa suami saya? Kenapa? Tak menunggu jawabannya, Riani menerobos Boril dan Aprilia untuk segera masuk ke dalam ruang rawat inap tersebut. Ia melihat Cindy menangis dalam pelukan Bayu serta dokter dan perawat yang berada di samping kanan dan kiri Andika lalu menunjukkan pandangan mereka pada Riani. Mereka menggeser posisi mereka untuk memberikan jalan bagi Riani lebih dekat dengan suaminya.